Ketika orang-orang Khawarij memberontak, ada beberapa versi mengatakan jumlah mereka 12.000. Ada yang mengatakan 10.000 jumlah mereka pada masa Ali. Berkata Abdullah Ibnu Abbas, izinkan saya akan datangi mereka. Jangan, kata Ali bin Abi Thalib. Aku khawatir mereka membunuh. Insya Allah tidak. Aku yakin aku tidak akan menyakiti hati mereka. Aku yakin. Ya, berangkatlah dia sendiri. Inilah namanya ulama. Dia nggak takut. 12.000 orang didatangi sendiri. Subhanallah. Datanglah ketika itu Ibnu Abbas, dia pakai pakaian kebesaran, pakaian yang rapi, pakai jubah ada merah-merahnya. Baru sampai nampak sama orang-orang Khawarij, kata mereka, lihat tuh orang ahli dunia itu, enggak zuhud itu. Tengok pakaiannya bagus sekali itu. Masa seperti ini sahabat-sahabat Nabi? Tuh ahli dunia itu. Kata Ibnu Abbas, ini kalian celah. Wallahi aku melihat Nabi pakai pakaian seperti ini ketika menyambut para utusan-utusan. Mau celah saya, tuh celah Nabi kalian. Mereka pun terdiam. Subhanallah. Kemudian dia berkata, ya, wahai kaum muslimin, aku ingin bertanya kepada kalian, kenapa kalian tinggalkan Ali? Berkata orang-orang bodoh, jangan dijawab, orang Quraisy pandai berdebat, dah tinggalkan aja dia. Ini orang-orang bodoh ini. Berkata yang berakalnya, biarlah, izinkan kita dengar, ya, kita dengar apa yang mau dikatakannya. Akhirnya diberikanlah izin, wahai kaum muslimin, kutanya kepada kalian, apa yang bukan marah kepada Ali, meninggalkannya, memeranginya? Katakan kepadaku, apa alasan kalian? Maka mereka berkata, tuh Ali itu kafir dia sekarang. Kenapa? Anda bayangkan, dalam peristiwa arbitrase perdamaian, dia menghapuskan gelar Amirul Mukmininnya. Ketika terjadi perang Siffin, Ali mengutus utusan, Muawiyah mengutus utusan. Ketika itu dibuatlah ketika itu apa? Gencatan senjata. Ketika ditulis tulisan gencatan senjata itu, Ali tidak menyebutkan Amirul Mukminin, tapi inilah genjatan perjanjian damai antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah tanpa ada gelar siapa? Amirul Mukminin. Berarti kalau bukan Ali Amirul Mukminin, pasti dia Amirul Kafirin. Kata siapa itu? Orang Khawarij. Orang Khawarij simpel-simpel aja cara berpikirnya. Tengoklah orang Khawarij zaman sekarang, simpel aja. Mau cepat dapat bidadari, ya kan? Jadi pengantin. Dibom sana, bom sini, subhanallah. Kata Ibnu Abbas, andai kata aku jawab pertanyaan kalian ini, bawa pemahaman-pemahaman Rasul dan para sahabatnya, kira-kira kan mau mendengar. Coba berikan jawabannya. Oke. Dahulu kalian ingat ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dan Amr bin Suhail, ketika gencatan senjata, berkata Rasulullah, Ali tulis. Ali menulis, inilah perjanjian Muhammad Rasulullah kepada Amr, kepada Suhail bin Amr. Ya. Berkata Suhail, stop. Kalau kami tahu engkau Rasulullah, tidak kami perang engkau. Engkau bukan Rasulullah. Kalau mau perjanjian ini terus, hapus Rasulullah. Kami enggak tahu siapa Rasulullah. Kami tahu Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata siapa? Suhail. Kata Rasulullah kepada Ali, Ali, kau hapus ini Rasulullah. Hapus. Ya Rasulullah, saya enggak sampai hati saya ngapusnya. Hapus. Bisa saya Rasulullah. Sini kata Rasulullah. Mana dia? Rasulullah hapus. Inilah perjanjian Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Kutanyakan kepada wahai orang-orang yang menganggap Ali itu kafir, yang memerangi Ali, ketika Rasulullah menghapus gelar Rasulullah, apakah dia bukan lagi Rasulullah? Kalian jawab. Rasulullah atau bukan Rasulullah ketika dihapuskan? Tentu dia masih Rasulullah. Ali ketika menghapuskan, apakah dia mengatakan saya bukan Amirul Mukminin lagi? Bagaimana? Kalian jawab. Mereka jawab, ya dia Amirul Mukminin. Oke, keluar. Udah tahu jawabannya? Ya, masih ada yang lain. Masih banyak undang-undang kami yang lain. Oke, apa lagi masalahnya? Subhanallah. Ali itu mengutus utusan, ya, dan Muawiyah mengutus utusan. Mereka menjadikan hukum ini dikembalikan kepada manusia. Karena Ali mengutus Abu Musa, Muawiyah mengutus siapa? Amr bin As. Masing-masing mereka buat kesepakatan. Ali berhukum dengan hukum bukan Allah, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ali berhukum kepada manusia, sementara Allah mengatakan
Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Sebagaimana ungkapan orang-orang Khawarij sekarang mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang-orang kafir. Itulah kata mereka. Mereka kafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin di seluruh bumi, seluruh dunia ini. Apakah cukup penguasa? Enggak. Semua pembantu penguasa, polisi-polisinya dikafirkan, tentara-tentaranya dikafirkan, semua angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, ya. Cukup sampai situ enggak? Rakyat yang enggak berontak, semua kafir. Jadi kata Ali, ya, inil hukmu illa lillah, kalimatu haqqin, ini kalimat benar, tapi maksudnya adalah batil. Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas, andai kata ku jawab dengan pemahaman dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, apakah kalian mau mendengar? Coba apa jawabannya kata mereka? Oke, saya tanyakan, mana lebih berharga? Darah kaum muslimin yang begitu banyaknya tertumpah, atau yakni hubungan rumah tangga antara seorang laki-laki dan perempuan yang hampir-hampir pecah, hampir-hampir mereka bercerai? Mana lebih berharga? Pada perkara darah atau pada perkara kemaluan wanita? Subhanallah. Mana lebih parah? Masalah pernikahan dua laki-laki dan perempuan yang mereka berkelahi, bertengkar, mau bercerai dengan darah orang banyak tertumpah. Katakan kepadaku, mana lebih berharga? Tentulah kata mereka darah. Oke, lihatlah. Dalam perkara laki-laki dan perempuan yang bertengkar enggak dapat bertemu, Allah perintahkan agar mereka masing-masing membawakan yakni ahli keluarga mereka sebagai utusan untuk berdamai. Kata Allah, fab'ath hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah seseorang dari keluarga laki-laki ini, utuslah dari seorang keluarga perempuan. Subhanallah. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Andai kata keduanya mau bersepakat mendamaikan antara keduanya, semoga Allah berikan kepada mereka taufik. Kutanyakan kepada kalian, dalam perkara hubungan laki-laki dan wanita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Lantas kalian dalam perkara darah orang banyak kalian katakan ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Kau jawab. Akhirnya mereka pun mengatakan engkau benar. Ya, subhanallah. Satu lagi, Ali itu ketika memerangi orang-orang Muawiyah, subhanallah, ya, ketika mereka lari kalah, awal-awalnya kalah mereka, subhanallah. Kenapa mereka itu enggak ditawan? Ya, ketika Ali memerangi para sahabat Talha pada perang Jamal, Talha bin Ubaidillah, ketika itu terikut di sana Zubair bin Awam, ketika itu terikut di sana Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ali memerangi mereka, kenapa enggak diambil harta rampasan perang mereka? Kenapa enggak ditawan perempuan-perempuan mereka? Kenapa enggak diambil anak-anak mereka? Kalau andai kata mereka itu orang-orang beriman, kenapa diperangi? Kalau andai kata mereka itu orang-orang kafir, kenapa dibiarkan tawanan-tawanannya? Kan simpel-simpel aja. Itulah ciri-ciri siapa orang Khawarij. Kutanyakan kepada kalian, kata Abdullah bin Abbas, kalau andai kata kalian itu bersama Ali, siapa yang mau menawan Ummul Mukminin Aisyah? Coba, siapa yang mau? Siapa menjadikan Ummul Mukminin Aisyah sebagai budaknya? Siapa yang mau di antara kalian? Kalau akan ikut bersama Ali dan kalian mengalahkan mereka, siapa yang mau Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kita semua, menjadi miliknya, menjadi budaknya yang dia setubuhi sebagaimana dia setubuhi budak-budaknya? Ada yang mau kalian? Semua terdiam. Atau kan mengatakan dia bukan Ummul Mukminin? Kalau akan katakan dia bukan Ummul Mukminin, kalian kafir semuanya. Subhanallah. Kalau andai kata dia Ummul Mukminin, subhanallah, bagaimana dia harus ditawan dan seterusnya? Bagaimana kaum muslimin semua harus ditawan dan diambil harta mereka, jadikan rampasan perang, dibagi-bagikan wanita-wanita mereka? Bagaimana kira-kira? Apakah semuanya aku jawab? Ya, kata mereka. Dari 12.000 ini 4.000 kembali kepada kebenaran dengan satu orang. Nomor versi 6.000 kembali. Subhanallah. Inilah manfaat apa? Dahsyatnya